Mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai dewa yang penuh tipu daya dan sering menimbulkan masalah. Tentu bukan tanpa alasan mengapa Eiichiro Oda mengambil referensi nama Loki untuk sang pangeran Elbaf itu. Sebab dia juga menjadi sumber dari banyak masalah di Pulau Elbaf. Pertemuan pertama kali Luffy dengan Loki ini adalah di Valhalla. Itu juga sekaligus lokasi dari pertarungan mereka. Dalam chapter 1127 yang lalu, para raksasa berkata bahwa di Elbaf terdapat pohon Yggdrasil. Sama seperti pangeran Loki, pohon Yggdrasil juga diambil dari cerita dalam mitologi Nordik. Pohon tersebut memiliki 9 alam. Salah satunya adalah Asgard atau tempat tinggal para dewa. Di Elbaf, Asgard menjadi tempat tinggal dari para bangsawan raksasa, dan di Asgard itu ada aula besar dan megah yang dikenal dengan nama Valhalla. Tempat tersebut akan menjadi lokasi duel yang cocok untuk Luffy melawan Loki. Berbeda dari pertarungan Luffy melawan Kaido di Onigashima lalu, pertarungan Luffy melawan Loki ini akan disaksikan oleh banyak orang dan menjadi ajang pembuktian siapa dewa matahari yang sesungguhnya. Sebab dalam chapter lalu, ketika ada kekacauan di hutan Elbaf, beberapa raksasa bilang bahwa mereka harus melaporkan hal itu kepada sang dewa matahari. Perkataan mereka mengindikasikan bahwa di Elbaf selama ini ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dewa matahari, sehingga para raksasa hendak melapor kepadanya. Kemungkinan besar orang itu adalah Loki, karena seperti yang admin bilang tadi, dalam mitologi Nordik, Loki dikenal penuh dengan tipu daya, sehingga tak aneh bila sifat itu pun dimiliki oleh Loki dalam cerita One Piece. Jadi, ketika dia bertarung melawan Luffy dan ditonton oleh banyak orang nanti, orang-orang akan mengetahui bahwa Luffy lah sang dewa matahari yang asli, sedangkan Loki adalah dewa matahari palsu. Saat melawan Loki, Luffy fokus pada penggunaan kekuatan kebebasan dari mode Gear 5, sehingga dia akan bertarung secara leluasa memakai banyak teknik. Di sisi lain, Loki pun akan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Seperti yang pernah admin bahas sebelumnya, Loki adalah orang yang mengonsumsi buah iblis ilusi, sehingga dia pun mampu melakukan banyak hal dengan kemampuan tersebut. Pertarungan mereka berjalan dengan sangat menarik dan berakhir dengan kemenangan Luffy. Kemampuan Luffy dalam membuat imajinasi menjadi kenyataan jauh lebih kuat dari kemampuan ilusi Loki. Tentu di seluruh area tingkatan Yggdrasil masih ada lagi sosok yang harus dihadapi oleh Luffy, karena tidak seru jika musuh utamanya hanya Loki saja. Musuh terkuat Luffy lainnya di Elbaf adalah makhluk mitologi paling berbahaya di negeri para raksasa tersebut. Makhluk itu adalah ular merah raksasa. Bila kita ingat kembali saat di Little Garden, Dory pernah bilang bahwa satu-satunya yang tidak bisa ditembus oleh serangan gabungannya dengan Brogy hanyalah Great Serpent Soaked in Blood, atau dalam bahasa Indonesia berarti ular besar berlumur darah. Mengapa ular itu disebut berlumur darah? Karena dia memiliki warna yang merah sama seperti darah. Ular merah raksasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sampai-sampai serangan bernama Hakoku dari Dory dan Brogy tidak mempan ketika menyerangnya. Bila di suatu tempat ada makhluk mitologi seperti ular merah raksasa itu, dia sudah lama menjadi ancaman bagi para bangsa Elbaf, dan telah ada banyak pula raksasa yang pernah mencoba melawan ular itu. Namun karena kekuatan besar yang dimiliki oleh sang ular, dia terus bertahan hidup hingga sekarang ini dan bisa menimbulkan bencana kapan saja saat dia mengamuk. Ketika bajak laut api jerami ada di sana, ular merah raksasa itu akan berulah kembali, sehingga dia harus berurusan dengan Luffy dan kawan-kawan. Sebagai pemilik kekuatan dewa matahari Nika, Luffy memang harus bisa mengatasi berbagai bencana dan hal buruk yang terjadi di Elbaf, karena seperti yang kita tahu, para raksasa percaya bahwa dewa matahari mampu menolong mereka. Luffy pun akan menghadapi ular merah raksasa itu. Dalam pertarungan tersebut, Luffy harus fokus pada mode raksasa dari kekuatan Gear 5, sebab ular itu tentu memiliki ukuran tubuh yang sangat masif, bahkan jauh melampaui ukuran para raksasa Elbaf. Luffy harus mampu memaksimalkan ukuran dari mode raksasa Gear 5 miliknya, agar dia bisa beradu kekuatan dengan sang ular merah itu. Pada akhirnya, Luffy pun akan berhasil menumbangkan ular raksasa tersebut, yang mana itu menjadi prestasi besar karena tidak ada satupun para raksasa Elbaf yang mampu mengalahkannya. Nama dari ular itu adalah Jormungan, yang juga terinspirasi dari mitologi Nordik. Namun, walau Elbaf banyak mengambil referensi dari mitologi itu, bukan berarti semuanya akan sama persis. Tentu ada banyak pula perbedaan. Misalnya pohon Yggdrasil dalam mitologi Nordik punya banyak perbedaan dengan Yggdrasil Elbaf. Loki dalam mitologi juga memiliki perbedaan-perbedaan tertentu dengan Loki yang ada di Elbaf. Begitu pula dengan ular Jormungan, terdapat perbedaan-perbedaan juga antara dalam mitologi Nordik dengan dalam cerita di Elbaf. Berhubung di Elbaf ini juga akan melibatkan banyak pihak luar, maka ada musuh besar dari luar juga yang akan dihadapi oleh Luffy dalam arc Elbaf ini. Musuh terkuat yang akan dihadapi oleh Luffy di Elbaf adalah sang Fleet Admiral Akainu. Inilah musuh paling sulit yang harus dihadapi oleh Luffy di Pulau Elbaf. Ada alasan kuat mengapa Akainu akan datang ke negeri para raksasa itu. Seperti yang kita tahu, Im Sama sangat marah kepada Saturn karena membiarkan Luffy lolos dari Pulau Egghead. Bahkan Saturn kehilangan nyawa akibat kemarahan dari Im Sama itu. Maka Im Sama pun akan memerintahkan para Gorosei lain untuk mencari solusi dalam memburu Luffy. Berhubung keberadaan Luffy dengan jelas diketahui berada di Elbaf, maka itu adalah kesempatan untuk menghabisinya, sekaligus untuk menghancurkan Elbaf karena negeri tersebut bisa menimbulkan masalah untuk pemerintah dunia. Gorosei pun mulai mendesak Akainu agar angkatan laut mengirim pasukan besar ke Pulau Elbaf untuk menghabisi Luffy sekaligus menghancurkan negeri itu. Beberapa waktu belakangan ini, angkatan laut juga diremehkan atas berbagai kegagalan mereka, sehingga Gorosei akan menyinggung hal tersebut dan membuat Akainu menjadi semakin kesal. Jadi, misi ke Elbaf yang akan dilakukan oleh angkatan laut kali ini tidak boleh gagal. Akainu tidak bisa mengutus Kizaru dalam
dalam kondisi saat ini, karena Kizaru belum pulih secara mental usai menghabisi Vegapunk di Pulau Egghead. Akainu juga ragu untuk mengutus Fujitora, karena Fujitora bukan admiral yang loyal. Kadang-kadang dia bisa bertindak sendiri dan membantah perkataan Akainu, sedangkan untuk Ryokugyu, dia sedang sibuk untuk membantu pemerintah dunia dalam mengatasi masalah yang sedang ditimbulkan oleh pasukan revolusi. Pemerintah dunia tetap membutuhkan angkatan laut dalam membantu Ksatria Suci untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu, solusi terbaik untuk misi ke Elbaf ini adalah Akainu sendirilah yang memimpin pasukan ke sana. Tak peduli walau posisinya kini adalah Fleet Admiral, dia harus ikut terjun ke dalam pertempuran. Tangan Akainu ke Elbaf akan menjadi pemicu dari pertempuran besar di negeri tersebut. Dalam kisah mitologi, ada pertempuran yang disebut sebagai Ragnarok. Salah satu tokoh penting dalam Ragnarok adalah Surtur, raksasa atau iblis api yang kuat dan sangat menakutkan. Dalam cerita One Piece, Akainu yang memicu Ragnarok di Elbaf akan menjadi representasi dari Surtur, karena Akainu memiliki kekuatan magma yang mampu menciptakan kebakaran besar. Dalam chapter 1127 yang lalu, para raksasa sempat berkata bahwa Elbaf akan tamat apabila pohon Yggdrasil sampai terbakar. Hal itu menjadi pertanda bahwa kedepannya nanti memang akan ada peristiwa yang membuat pohon tersebut menjadi terbakar, dan itu adalah ulah dari Akainu. Seperti yang kita tahu, Eiichiro Oda suka melakukan foreshadowing atau memberi petunjuk untuk hal-hal yang akan terjadi pada masa depan. Pada cover chapter 592, Oda pernah menggambar Akainu di hadapan sebuah bonsai kuno. Bonsai itu bisa menjadi petunjuk untuk pohon Yggdrasil di mana Akainu nanti akan mengakibatkan masalah di sana. Luffy pun harus bisa menghadapi Akainu untuk melindungi bangsa Elbaf. Tentu tingkat kesulitan melawan Akainu jauh lebih besar dibanding Loki dan ular merah besar tadi. Luffy harus mengembangkan kekuatan mode Gear 5 menjadi semakin kuat. Begitu pula dengan 3 haki yang dia miliki. Di sisi lain, Akainu pun akan mengamuk habis-habisan. Bahkan salah satu teknik awakening Akainu adalah menciptakan magma berukuran besar dengan wujud yang menyerupai raksasa api, sehingga dia cocok untuk menjadi representasi dari Surtur dalam Ragnarok di Elbaf. Pertarungan mereka akan berjalan dengan sangat sengit, tapi pada akhirnya Luffy lah yang akan berhasil memenangkan pertarungan itu. Walau kehancuran besar tetap akan terjadi di Elbaf, tapi setidaknya bangsa tersebut masih bisa bertahan dan selamat. Ada 2 alasan mengapa Akainu akan menjadi lawan Luffy di Pulau Elbaf. Pertama, karena dalam perang akhir cerita One Piece nanti, lawan untuk Luffy adalah Im Sama, bukan Akainu lagi. Jadi, Arc Elbaf akan menjadi ajang